Perhatian kepada seluruh audiens, demi menjaga kelancaran acara, kami memohon untuk seluruh audiens dapat menonaktifkan fitur audio, namun dapat menyalakan fitur video selama kegiatan workshop ini berlangsung. Sekali lagi, kepada seluruh audiens, demi menjaga kelancaran workshop pada malam hari ini, kami mohon untuk menonaktifkan fitur audio dan dapat menyalakan fitur video selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sampaikan selamat bergabung kepada seluruh audiens dalam acara workshop pada malam hari ini. Yang terhormat, Septa Resistor Sarjana Psikologi selaku pemateri pada malam hari ini. Yang kami hormati, Mentor Break Scholarship UNED Universitas Negeri Malang, Dwi Ramadhani, Sarjana Pendidikan, dan yang kami hormati, Lurah Break Scholarship Universitas Negeri Malang, Saudara Naufal Taufikur Rohman, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini, kita dapat mengikuti rangkaian kegiatan workshop dengan tema Self-Confidence Development yang diadakan oleh Break Scholarship Universitas Negeri Malang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah tetap kita limpah curahkan kehadirat kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, senang sekali saya Mario, salah satu awardi dari Bright Scholarship Universitas Negeri Malang, dapat memandu workshop atau kegiatan yang luar biasa pada malam ini. Ketahui bahwa workshop kali ini merupakan salah satu kegiatan dari bakat minat Bright Scholarship Universitas Negeri Malang yang diadakan 2 kali dalam sebulan. Dan untuk membuka acara workshop pada malam hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya, atas segala izinnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara online lewat Zoom, rangka workshop dengan pemateri yang biasa.
Septa Restor. Alhamdulillah sudah gabung bersama kita. Insya Allah pada malam hari ini kita niati dengan niat yang baik, niat belajar untuk bagaimana mengembangkan rasa percaya diri kita. Kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliaulah yang menuntun kita sampai pada sebagai langkah melakukan kurikulum di dalam beasiswa Bright Scholarship. Jadi beasiswa Bright Scholarship ini salah satu beasiswa unggulan yang diberikan oleh Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia, YBM BRI. Para awardee diberikan amanah untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa mengembangkan diri, sehingga diadakan pembinaan-pembinaan, salah satunya adalah mengadakan workshop tentang bagaimana cara diri kita mengembangkan kepercayaan diri, ya, self-development confidence. Sehingga perlu untuk senantiasa dikembangkan. Dan lebih bersyukur lagi pada malam hari sudah banyak sekali yang bergabung bersama kita. Ya, di grup saja sudah hampir mencapai 100 ya. Semoga bisa hadir semuanya, karena salah satu kata-kata yang senantiasa diucapkan oleh pimpinan YBM BRI selaku pemberi beasiswa itu adalah jadilah orang yang selalu memberikan kemanfaatan berlanjut. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah kebermanfaatan berlanjut. Binaan, mengadakan workshop, training, dan seterusnya yang manfaatnya bisa dirasakan oleh kalangan yang lain. Tidak hanya awardee, tidak hanya penerima beasiswa. Dengan ilmu yang bisa disampaikan nanti oleh Mas Septa Resistor ini, saya rasa salah satu bentuk dari kebermanfaatan berlanjut. Karena dengan kita mengadakan workshop ini secara gratis, kemudian juga mendapatkan sertifikat, itu ilmunya sudah sangat-sangat berharga. Apalagi kalau kita yang mengikuti pada workshop kali ini, nanti kita kembangkan, kita sampaikan kepada orang lain. Menurut saya sudah sangat-sangat sesuai dengan kebermanfaatan berlanjut yang selalu disampaikan oleh pimpinan YBM BRI. Sehingga saya berterima kasih kepada Mas Septa Resistor sudah berkenan menjadi pemateri pada malam hari ini, dan benar-benar kami tunggu ilmunya, kami tunggu sharingnya sehingga kami bisa mengembangkan diri, termasuk saya. Jadi di sini saya juga masih belajar Mas Septa Resistor. Kedua kalinya saya juga minta maaf mewakili penyelenggara dari workshop pada malam hari ini apabila pada penyelenggaraan workshop pada malam hari ini masih terdapat kekurangan. Ketiga kalinya harapan terbesar kami adalah kebermanfaatan berlanjut. Semoga dengan adanya workshop ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk kebersamaan kita, ya, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Sekian dari kami, sekaligus dengan resmi kami buka acara workshop pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat, semoga sukses, semoga bisa difahami apa yang disampaikan oleh Mas Septa Resistor nanti. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Saudara Dwi Ramadhani atas penyampaian dari sambutannya. Kemudian, baiklah, saya akan menyapa terlebih dahulu pemateri pada malam hari ini kepada Bapak Septa. Halo Bapak Septa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.
Mario. Salah nggak jelas Apa kabar juga. Bapak Septa? Oke, sebelumnya saya mau klarifikasi dulu nih Kak. Kita Iya, betul. kesepakatan panggil Bapak Septa, Kak Septa, atau Mas Septa, atau bagaimana nih Kak? Kebetulan saya juga masih muda nih ya. Jadi pun juga kita sama, kita mahasiswa ya kan. Saya juga mahasiswa masih kan gitu kan. Jadi panggilnya Mas saja enak ya. Lebih soft gitu ya. Oke, Mas Septa, sorry itu. Boleh, boleh. Oke, sebelum memberikan pemaparan materi, mohon izin, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Mas Septa. Bernama Septa Resistor, memiliki beberapa bidang keahlian, dan juga beberapa pengalaman yang luar biasa. Kak Septa sendiri menggeluti di bidang psikologi praktisioner, human development consultant, professional trainer, dan Kak Septa sendiri memiliki riwayat pendidikan. Di tahun 2013 hingga 2017, Kak Septa berhasil selesai pendidikan atau di jenjang sarjana psikologi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian menjadi mahasiswa berprestasi dan ketua SEMA 2015. Serta di tahun 2018 hingga sekarang menempuh pendidikan di Magister Psikologi Profesi, yaitu di Universitas Erlangga, Surabaya. Kemudian, Kak Septa sendiri memiliki beberapa bidang keahlian, yaitu psikologi advisor, counselor, motivator, trainer, dan hipnosis. Dan bisa kita baca bersama bahwasanya pengalaman dari Kak Septa sendiri sangatlah banyak dan juga hebat seperti itu. Yang pertama, di tahun 2016 hingga di tahun 2018, Kak Septa menjadi founder dari Unusually Work Indonesia, di mana di Unusually Work Indonesia ini berfokus di pemberian fasilitas dan konsultasi kegiatan organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan. Serta di tahun 2017 hingga di tahun 2020, Kak Septa sendiri bergabung di PT BMI Adventure, yaitu bertindak sebagai Professional Trainer of Human Development, di mana kita ketahui semua sebagai Trainer of Human Development sendiri, yaitu melakukan Assessment of Human Company, konsultasi analisa jabatan, membuat konsepsi SDM, Training and Development of Human Company, Instructor of Training Development, Trainer outbound, indoor and outdoor, Basic TOT Trainer, dan Human Capital Analysis. Dan di tahun 2019 hingga sekarang, yaitu menjadi founder and leader. Wah, ini hebat sekali ya teman-teman semua. Yaitu founder dari Jiwaskarya. Seperti itu. Dan di Jiwaskarya sendiri, Kak Mas Septa menggeluti di bidang Psycho-Nature Project, Psychotest Advisor, Motivator, Consultant of Human Development, Senior Trainer of Leader Utility Project, serta Consultant of Self-Management Basic. Dan itulah kurikulum vitae dari Mas Septa. Dan perlu kita ketahui lagi bahwasanya nih, sedikit pemberian awalan dari materi yang akan disampaikan oleh Kak Septa sendiri, bahwasanya kepercayaan dari diri sendiri bukanlah hal yang datang dengan tiba-tiba seperti itu. Bahwasanya kepercayaan diri sendiri bisa kita latih. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk melatih dari kepercayaan diri sendiri atau self-confidence development itu sendiri? Kepada yang terhormat, Mas Septa Resistor, kami persilahkan. Oke, baik. Saya salamkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman sekalian. Ya, senang sekali berada di tengah-tengah rekan-rekan sekalian secara online. Walaupun online, tapi kita harus memaksimalkan kesempatan ini, teman-teman. Baik, bersyukur adalah kewajiban kita tatkala kita diberikan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa bangga tetaplah harus tercurahkan kepada Nabi besar baginda Muhammad SAW, karena atas hantaran ilmu beliau kita masih bisa menikmati indahnya Islam. Nah, baik, saya mohon izin share screen ya, Mas Mario.
Iya, silakan monggo, Mas Septa. Oke, kita tidak lama-lama untuk menunggu diskusi pada malam hari ini, rekan-rekan. Baik. Hari ini adalah hari yang spesial menurut saya, karena saya berhadapan dengan rekan-rekan yang notabene adalah mahasiswa penerima beasiswa, gitu kan. Jadi kalau saya dulu di zaman saya, stigma negatif menurut saya itu adalah mahasiswa yang menerima beasiswa itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang spesial, mahasiswa yang terpilih gitu ya. Pun apalagi di dalam Bright Scholarship ini, saya rasa rekan-rekan yang tergabung di dalamnya ataupun juga masih memperjuangkannya itu juga patut diapresiasi dan perlu percaya diri gitu, harus lebih percaya diri daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Nah, saya sangat senang sekali hari ini kita akan berbincang dan berdiskusi. Bahasa saya adalah berdiskusi ya, karena saya anggap kita mahasiswa dan wajibnya mahasiswa adalah terus belajar gitu ya. Nah, mungkin sedikit nanti hari ini saya akan share ya apa yang sudah saya lakukan, ya. Mungkin pengalaman-pengalaman ya, pun juga hal-hal yang berbentuk saintifik yang memang harus kita pahami ya. Kita mahasiswa jangan sampai lepas dari bright teori ya. Jadi betul-betul harus kita pahami untuk malam ini rekan-rekan sekalian. Nah, apakah sudah bisa melihat share screen dari saya? Sudah ya? Sudah, Mas. Sudah. Oke, baik. Nah, kita akan berbicara tentang self-confidence and development. Jadi, saya rasa ini menjadi pembahasan yang dasar bagi kita sekalian, kawan-kawan mahasiswa, terutama bagi mahasiswa Indonesia khususnya. Karena memang kita pahami bahwa kultur mahasiswa di Indonesia, di beberapa tempat di Indonesia pun juga memiliki kultur yang berbeda. Akan tetapi saya rasa kita memiliki permasalahan tentang kepercayaan diri yang sama. Ya, ini adalah, dan ini berpengaruh dan berhubungan sekali dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sebenarnya di sini nanti kita harus lebih banyak share karena di sini adalah teman-teman pendidik ya, rata-rata kan dari UM ya, betul ya? Benar, Kak. Oke. Selain dari UM juga dari umum seperti itu. Oh, Dan dari dari umum juga. teman-teman se-Indonesia juga, Oke. benar. Baik. Semoga nanti bisa kita saling memberikan insight ya. Nah, oke, dalam perbincangan malam ini kita akan ngobrol banyak tentang self confidence. Nah, saya sering menganalogikan bahwa self confidence is to show. Jadi premisnya adalah show in life to show in life. Contohnya adalah malam ini ya, malam ini saya harus percaya diri karena saya akan menyampaikan babakan teori tentang ataupun bahkan materi tentang self confidence. Masa yang menyampaikan tentang kepercayaan diri nggak percaya diri kan aneh. Nah, ini akan saya contohkan. Jadi kalau saya akan melakukan penyampaian materi tentang kepercayaan diri malam ini, saya akan ngisi materi. Saya harus percaya diri kan ya. Tapi kepercayaan diri ini bersifat live, artinya tidak selamanya nanti setelah menyampaikan materi ini siapa tahu saya tidak percaya diri, atau bahkan sebelum menyampaikan materi ini tadi saya tidak percaya diri, kayak gitu. Nah, akan tetapi persiapannya sama dengan bahwa kalau memang saya ingin percaya diri dalam penyampaian materi ini, saya harus memaksimalkan betul melalui persiapan materi saya, ya kan? Penampilan saya, gitu kan? Saya harus persiapkan biar apa? Biar saya lebih percaya diri. Kan gitu. Nah, maka dari itu, begitu juga hidup. Kehidupan kita harus betul-betul kita siapkan, rekan-rekan. Harus betul-betul kita
desain ya, harus kita konsep agar apa? Agar kita percaya diri. Jadi sebenarnya kan kita paham, kita sudah mengkonfirmasi bahwa percaya diri itu lebih enak, lebih enjoy daripada tidak percaya diri. Dan letak kenapa kita percaya diri itu adalah kita sudah siap, gitu ya. Nah, untuk itu hal ini akan kita bahas lebih lanjut rekan-rekan sekalian. Nah, kita harus paham dulu apa self confidence itu atau kepercayaan diri itu. Banyak di luar sana teori yang menyampaikan tentang percaya diri atau self confidence. Sini saya mengutip salah satu teori dari Tony Robbins, salah satu motivator dunia ya. Percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek. Ya. Segala aspek kelebihan yang dimiliki seseorang dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Nah, kalau kita bilang percaya diri, ya percaya diri itu adalah satu kiat-kiat di mana that's finishing. Itu adalah hal yang dianggap kita harus persiapan dulu, baru percaya diri. Itu adalah mekanisme dari pemahaman definisi self-confidence menurut Tony Robbins. Nah, setelah saya membaca beberapa buku dari Tony Robbins, saya bisa menyimpulkan, ternyata kepercayaan diri seseorang adalah pemahaman tentang konsep diri yang mempengaruhi harga diri, dibina dalam pengembangan diri, disadurkan pada aktualisasi diri dalam lingkungan sosial yang mendukung. That's complex. That's complex, ya. Baik, apakah suara saya jelas, Mas Mario? Sangat jelas sekali, Mas Septa. Oke, baik. Mungkin bisa jadi dilanjutkan. Nanti kalau ada mungkin permasalahan jaringan, saya dikabari ya, biar tidak terlewatkan beberapa slide nantinya. Siap, 86. Oke, thanks. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah percaya diri? Ini harus kita tanyakan berulang-ulang kepada diri kita, rekan-rekan sekalian. Kalau kita flashback, ini tadi adalah beberapa kiat tentang konsep diri ya, yang mempengaruhi harga diri ya, dibina dalam pengembangan diri, disadurkan pada aktualisasi diri dan lingkungan sosial yang mendukung. Nah, tapi kita di era ini kita harus memahami percaya diri ini, kepercayaan diri kita itu secara general ya. Dan di sini saya menemukan jenis self confidence. Sebenarnya ada 3, tapi ada saya tambahin 1. Oke, kita jelasin yang pertama dulu ya, tentang visual self confidence. Yaitu adalah orang yang lebih percaya diri ketika menampilkan visualisasinya dan lebih tertarik dengan visualisasi. Lalu yang kedua adalah kinesthetic self confidence, yaitu adalah orang dengan ketertarikan kinestetik lebih percaya diri untuk melakukan gerakan sesuai dengan potensinya. Dan yang ketiga ada verbal self confidence, yaitu lebih percaya diri untuk berbicara dengan perorangan maupun kolosal. Nah, ini adalah masuk dalam cara belajar seseorang. Teori ini masuk dalam cara belajar seseorang itu lebih optimal yang mana gitu, tipikal belajar seseorang. Nah, kenapa saya hubungkan dengan ini? Sebab kepercayaan diri adalah salah satu pondasi dari cara atau proses kita belajar. Pun juga sebaliknya, proses kita belajar, pondasi terkuat adalah percaya diri. Kira-kira bisa nggak sih kita belajar dan mendapat banyak insight ketika kita tidak percaya diri? Rasa-rasanya nihil sekali, teman-teman. Jadi kalau kita belajar, kita harus percaya diri dulu. Pun kalau kita percaya diri, kita harus banyak belajar. Rumusnya kayak gitu. Tapi ini saya tambahin 1, teman-teman. Yaitu tentang media sosial self-confidence. Ini saya ngarang aja sih. Tapi ini berdasarkan analisa-analisa kualitatif yang saya lakukan di lingkungan saya pribadi. Jadi orang-orang jenis ini ya, dia lebih percaya diri untuk tampil di media sosial daripada di dunia nyata.
Kira-kira teman-teman punya nggak teman yang dia lebih eksis di dunia maya daripada di dunia nyata? Jadi kalau di dunia maya tuh dia, wih, selebgram, ya kan? Wih, dia jadi selebriti media sosial lah pokoknya. TikTok, ya kan? Tapi kalau di dunia nyata dia ya gitu-gitu aja lah, santai, ya ngopi, ya kan? Kayak gitu-gitu aja. Nah, itu analisa saya di mana ini harus diadakan penelitian lagi sepertinya. Dan kira-kira saya pernah beberapa kali melihat dan menangani kasus bahwa ada anak yang dia tidak mau sekolah, kecuali di sekolahannya gurunya itu jelasinnya pakai nyetel YouTube. Ini anak milenial memang ini ya. Jadi ini makanya jadi kita harus memasukkan ini di dalam jenis atau tipe belajar orang-orang milenial gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman kayaknya yang mana nih? Teman-teman yang mana? Nah, ini nanti berhubungan dengan konsep kepercayaan diri yang kita bangun. Sesuai dengan apa tipe kita, lalu caranya seperti apa? Nanti akan kita bahas teman-teman semuanya. Nah, percaya diri. Percaya diri adalah bagian dari mencintai diri kita. Wes, mbakku di nganu. Oke, bocor sedikit suaranya ya. Baik, saya kembali jelaskan. Percaya diri adalah bagian dari mencintai diri kita sendiri. Bagaimana cara mencintai orang lain dan lingkungan juga tercermin dari bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri bukanlah tentang egoitas atau narsistik, teman-teman. Tapi lebih pada bagaimana kita memadukan antara bakat dan minat pun juga ada tempat atau wadah yang menanggulanginya guna potensi pengembangan prestasi. Nah, di sini nanti akan kita bahas gimana kita bisa lebih produktif berfondasi percaya diri. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa aspek ya. Jadi kalau kita ngomong self confidence itu ada aspek yang memang di mana aspek ini menurut saya penting untuk menjadi salah satu pemahaman kita untuk kita lebih bisa memaksimalkan dalam menggait ya potensi diri kita lebih produktif lagi seperti itu. Nah, sorry, ini akan saya jelaskan dulu. Jadi kita menemukan 4 aspek. Yang pertama adalah self concept ya. Jadi self concept ini yang pertama kali, jadi ini berurutan, jadi hierarki gitu kan teman-teman. Yang kedua adalah self esteem. Yang ketiga adalah self actualization. Dan yang terakhir adalah self behavior. Jadi di sini nanti akan kita cermati bahwa dalam mencapai kepercayaan diri maksimal, kita harus melewati 4 step ini rekan-rekan sekalian. Nah, saya lanjutkan. Yang pertama tadi adalah self-concept. Nah, self-concept merupakan cara pandang seseorang terhadap dirinya, melihat kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, termasuk merencanakan visi dan misi hidup. Menurut dalam Desmita, Self dan Hafnung memahamkan pada kita bahwa self-concept adalah suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang diri sendiri. Jadi ini adalah pertanyaan kita yang menjadi salah satu krit mahasiswa-mahasiswa masa kini, bahwa sebenarnya kan kita sering konsep nih kalau di organisasi ya kan, kita sering konsep kayak gitu, kita sering konsep kegiatan, kita harus konsep tema ini kayak gitu, kita harus konsep kegiatan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengkonsep hidup kita? Jangan-jangan belum. Tapi harapan saya yang ikut pada forum ini ataupun juga di Indonesia bahwa konsep diri ini pun juga memiliki beberapa gradasi yang menurut saya ini menjadi penting. Bahwa kalau kita ingin mendesain, ya kita ingin mengkonsep
diciptakan Allah untuk apa sih? Gitu. Kita di dunia ini mau ngapain gitu ya? Dan ini yang biasanya dibuat untuk pelatihan yang bertemakan krisis jati diri. Ya, jadi kalau ini sih biasanya di tahap teman mau kuliah gitu kan. Nah, jadi dalam kita menggapai konsep diri rekan-rekan, itu ada 4 step juga, bahwa kita harus memahami bakat kita, pun apakah selaras dengan minat kita, dan kalau itu sudah match, kita akan menuju ke basic. Artinya basic itu, apakah kita bisa handal daripada yang lain, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah plan. Jadi kalau kita sudah punya bakat, selaras dengan minat, dan kita sudah punya akses untuk menuju basic, untuk ke expert, lalu apa rencana kita? Dan itu dibalut dalam suatu rencana di mana, dan ini yang dinamakan konsep diri gitu. Selanjutnya yang kedua ada self esteem. Menurut Coppersmith, self esteem adalah evaluasi yang dibuat oleh individu dan biasanya berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya. Hal ini mengekspresikan suatu sikap, setuju atau tidak setuju, dan menunjukkan tingkat di mana individu itu meyakini diri sendiri, dia harus mampu, harusnya, penting, berhasil, dan berharga. Ini yang menurut saya menjadi modal untuk membangun sebuah kepercayaan diri atau self-confidence, di mana kritiknya adalah sebelum kita setelah kita memahami, ya, setelah kita mengkonsep diri kita harus lebih menghargai apa yang sudah kita dapat. Sampai mana kita hargai, itu kita. Dengan itu kita akan lebih bisa maksimal untuk menggait ke step selanjutnya. Nah, jadi ini di Amerika, rekan-rekan sekalian. Semoga di Indonesia berbeda ya. Jadi survei self esteem, jadi ini diambil dari usia remaja. Ternyata 70% ya, 70% self esteem disadur untuk mengkrit diri sendiri. Jadi kalau kita ngomong self esteem itu kan harga diri ya. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi pondasi harga diri? Apa sih sebenarnya kalau kita pengen menghargai diri kita, kalau kita ingin memiliki harga diri yang tinggi, ya, itu kira-kira kita harus apa yang memengaruhinya? Faktor apa yang melatar belakanginya? Pondasinya apa? Yang pertama adalah 70% itu adalah diri sendiri. Jadi kalau kita ini di Amerika, dan semoga kita juga ngambil baiknya gitu ya. Jadi orang Amerika kan memang negara sekuler dan rata-rata memang ateis. Akan tetapi mereka positifnya adalah lebih cuek ya, lebih GP gitu loh, untuk tentang mengkonsep dirinya, atau dalam dia tidak butuh penghargaan dari orang lain. Ya, dia tidak butuh penghargaan dari orang lain, yang dia fokuskan adalah saya harus menghargai diri sendiri. Lalu yang kedua adalah 20% itu support dari keluarga. Dan yang terakhir 10% itu ada support dari orang lain. Nah, jadi support terbesar untuk meraih harga diri kita. Jadi yang bisa menghargai diri kita itu cuma diri sendiri gitu loh. Kata-kata bijak ya, sering orang bilang kayak gitu. Nah, ini betul sekali gitu loh. Dan ini sudah menjadi salah satu kriteria penelitian dan ternyata benar. Nah, lalu selanjutnya adalah self actualization. Jadi pertama tadi ada self concept, yang kedua adalah self esteem, dan yang ketiga ini adalah self actualization. Jadi kalau ini teori udah teori 1001 umat lah ya. Jadi tentang Abraham Maslow, tentang hierarki kebutuhan. Jadi aktualisasi diri merupakan penggunaan dan pemanfaatan secara penuh bakat,
kapasitas-kapasitas potensi yang dimiliki oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ya. Jadi kalau kita memahami hierarki kebutuhan segitiga nih, sudah ada gambarnya. Nah ini aktualisasi diri itu berada di paling atas, di mana kalau kita sudah psikisnya, fisiknya udah selesai, terus kebutuhan kita sudah merasa aman, kita sudah merasa dicintai, ya kan? Kita sudah dihargai oleh sekitar kita, dan yang paling penting adalah aktualisasi diri, teman-teman. Nah, di sini pentingnya orang aktualisasi adalah bahwa kriternya adalah gini. Orang yang sudah mampu untuk mengaktualisasikan potensinya, itu adalah salah satu tanda dia menuju manusia-manusia yang lebih produktif. Gitu ya. Nah, jadi di sini nanti akan kita pahami bahwa aktualisasi diri itu menjadi penting ketika untuk memupuk kepercayaan diri kita. Gitu. Lalu yang keempat, yang terakhir, ini adalah self behavior. Nah, self behavior ini adalah ruang lingkup manusia untuk memahami diri dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan kata lain di sini artinya lingkungan adalah pencetak porsi dan tupoksi seseorang guna perannya dalam kehidupan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi, atau kepercayaan diri itu memang bentuknya dinamis, teman-teman. Kadang kita percaya diri, kadang kita down, kadang kita ya biasa-biasa aja kayak gitu. Itu tergantung 4 skema yang tadi sudah kita pahami bareng-bareng ya. Dan hal ini berpengaruh dalam tadi show in live and show in life kayak gitu. Nah, selanjutnya ini tadi udah kita pahami tentang aspek-aspek kepercayaan diri. Nah, ini adalah map potential learning. Jadi, kalau kita mau mencari lingkungan-lingkungan atau bahkan untuk supaya kita bisa menjadi orang-orang yang percaya diri, ya. Ini ada beberapa mekanisme pemahaman kita untuk mencari lokasi-lokasi. Ya. Yang pertama adalah understanding. Itu memahami potensi diri dan mengembangkan kepercayaan diri. Jadi, pos di mana orang-orang atau lingkungan kita itu memahami potensi diri kita. Ya. Dan yang kedua adalah studying. Jadi di mana lokasi ini itu menyupport kita dalam optimalisasi potensi, ya, di mana di sini kita bisa lebih maksimal dalam belajar, gitu. Lalu yang ketiga ada actuating, yaitu lebih pada penerapan hasil proses belajar itu sendiri pada respon lingkungan. Jadi kalau kita udah memahami, jadi kalau saya ulangi ya, ini biar lebih jelas lagi, understanding itu bagaimana kita untuk memahami potensi diri kita, dan kita juga memahami ini enaknya potensiku ini ditempatkan di tempat di mana gitu loh. Saya bisa mencontohkan bahwa kalau saya jago main bola, saya harus pergi ke Malang karena di sana ada Arema Malang yang sudah beberapa kali juara nasional misalnya. Nah, itu adalah satu kriteria bahwa kita juga memahami sana, memahami lokasi, memahami basic potensi yang memang harus kita sadurkan kemana. Yang kedua adalah studying. Studying ini adalah di mana ketika kita nanti punya potensi, kita bisa lebih punya kesempatan dalam belajar. Ya. Dan ini sepaket sebenarnya. Dan yang ketiga adalah actuating. Kita lebih punya jam terbang gitu loh. Ya, kita lebih punya jam terbang untuk meng-apply potensi kita gitu. Kalau saya tadi jago main bola, ya sudah, saya harus main bola, saya ketemu lawan A, lawan B, biar apa? Biar kosa paham saya atas beberapa karakter pemain bola itu kaya gitu. Jadi saya bisa melewati dengan mudah banyak pemain dan tipikal-tipikal pemain kayak gitu. Yang terakhir adalah appreciationing, di mana ruang kita memiliki salah satu ruang yang untuk mengembangkan ini kita butuh appreciating, teman-teman. Kalau kita nggak diapresiasi, kayaknya kurang semangat memang. Akan tetapi walaupun kembali ke diri kita,
ini menjadi penting untuk menunjang biasanya tuh kita kalau berada dalam lingkungan atau tempat di mana lingkungan ini menyupport potensi kita, itu kita akan lebih cepat berkembangnya kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Anda tidak percaya diri? Dan saya yakin di setiap kita pasti pernah merasakan ketidakpercayaan diri. Entah itu faktornya apa. Entah berawal dari diri kita, entah berawal dari orang lain, atau bahkan hal di luar ekspektasi kita. Nah, inilah yang menjadi kriteria, dan ini pun juga survei. Ini survei, kenapa kita bisa tidak percaya diri gitu loh. Ya kok bisa gitu loh, padahal kita ini kan sudah sempurna ya, kata Allah, dari makhluk-makhluk yang lain kan gitu. Nah, ternyata teman-teman, ini pun juga penelitian, tapi sudah saya generalisasi agar kita lebih mudah, pun juga saya lebih mudah menjelaskannya ke rekan-rekan kalian. Jadi, ada 4 faktor yang menyebabkan kita tidak percaya diri. Ini hasil survei dari salah satu lembaga pendidikan, ya, lembaga pendidikan di Jawa Timur lah, saya bilang Jawa Timur. Itu ada 4 kriteria yang memang melatar belakangi orang tidak percaya diri. Ternyata yang pertama adalah konsep. Ini kita dudukkan dari 4 aspek tadi ya teman-teman. 4 aspek tadi kita telisik bahwa sebenarnya ketika orang ingin percaya diri dan melaksanakan 4 aspek tadi, ya, itu bab mana yang banyak orang itu merasa susah. Dan banyakkan orang ini tadi belum selesai dalam hal apa. Nah, ternyata ini hasil survei, 40% kebanyakan ini saya bilang adalah mahasiswa aja ya. Ini saya langsung mahasiswa dalam satu universitas itu merasa bahwa mereka belum selesai atas konsep diri mereka. Mereka masih bingung, mereka masih merasa bahwa apakah ini aku kayak gitu. Jadi mereka atas konsepnya itu masih belum fix. Walaupun memang kalau kita bilang kehidupan, konsep itu berbagai macam varian gitu ya. Artinya berbagai macam kemungkinan yang harus dirubah. Setelah kita konsep hari ini, ternyata besok di lapangan beda. Tapi minimal kita sudah punya konsep dan kita yakin atas konsep kita. Gitu. Dan ternyata 40% ya, itu mahasiswa itu merasa belum yakin atas konsep mereka sendiri. Jadi pertanyaan yang hipotesa simpel, hipotesa dasar, kenapa mereka kuliah? Itu ternyata belum maksimal, jawabannya itu belum mereka banget artinya. Nah, di sini menjadi salah satu evaluasi bagi kita sekalian. Semoga teman-teman tidak ada yang bagian dari 40% ini. Lalu yang kedua ada yang tertinggi, kedua ada 30%, yaitu aktualisasi. Jadi 30 dari 100 orang, ini hanya perumpamaan saja, merasa belum menemukan cara untuk mengaktualisasikan potensi mereka dengan banyak dalih, mereka tidak percaya diri. Jadi mereka bilang, saya tidak percaya diri karena saya bingung. Kalau saya punya potensi A, saya harus kemana? Gitu. Dan saya harus ngapain? Dan saya harus pakai cara apa? Gitu. Itu 30% masih bingung. Dan ini tataran mahasiswa, bro. Ya, saya yakin harusnya kalau kita kuliah, kita jadi mahasiswa, harusnya babakan ini udah selesai antara konsep dan aktualisasi. Karena jelas, kita kuliah ilmunya spesifik. Kalau guru, ya udah nanti kita harus betul-betul memaksimalkan untuk menjadi seorang pengajar yang baik. Jadi, hal ini menjadi penting untuk kita betul-betul harus memaksimalkan diskusi malam ini, gitu ya. Lalu, yang selanjutnya, pada 20%, ya ini adalah lingkungan.
20 dari 100 orang merasa belum menemukan ruang atau lingkungan yang baik untuk menerapkan potensi mereka dan menjadikan mereka berdalih tidak percaya diri. Nah, ini jadi orang itu lebih cenderung, kalau yang di 20% ini lebih cenderung mereka belum menemukan lingkungan yang tepat. Mas, saya ini jago main remi gitu. Saya jago main kartu, tapi ternyata di Indonesia kartu itu masih dianggap oleh masyarakat ini adalah hal yang negatif kayak gitu. Itu hal itu menjadi salah satu trouble. Tapi contoh tadi itu adalah contoh-contoh yang pun juga kritik adalah bukan hanya itu ternyata di realita. Ada salah satu contoh, dan ini salah satu butiran dari kuesionernya adalah bahwa apakah Anda merasa kampus yang Anda tempati sekarang adalah kampus yang bisa menampung potensi Anda dan bisa mengaktualisasi potensi Anda, dan ternyata 20% ini menjawab mereka belum mendapatkan poin itu. Dan ini menjadi penting untuk kita pahami bersama apakah benar gitu. Nah, semoga kita tidak ya. Lalu yang terakhir adalah esteem. Jadi harga diri. Nah, tadi yang kita sudah pahami bersama-sama, ini 10% lah ya. 10% ini bentuknya kecil. Dan menurut saya 10% ini adalah orang-orang yang belum mampu mengevaluasi kelemahan potensi mereka dan penyebab mereka kurang percaya diri gitu loh. Nah, tapi dalam hal ini menurut saya pribadi harusnya untuk mencapai fase ini kita mahasiswa sudah selesai. Tapi karena banyaknya 10% saja, menurut saya by proses mungkin mereka belum menemukan kayak gitu aja. Nah, selanjutnya Anda bagaimana? Apakah dari kendala 4 aspek pun juga 4 faktor kenapa kita tidak percaya diri tadi, ya step mana yang mungkin menjadi penghalang maksimalitas atau optimalitas penyaluran potensi kita yang menyebabkan kita kurang percaya diri. Dan ini saya menjelaskan, saya berusaha menjelaskan di hadapan saya adalah rekan-rekan mayoritas mahasiswa pun juga di luar umum ya, itu juga pasti memahami alur logika saya bahwa kalau kita tidak percaya diri, artinya kita belum persiapan maksimal. Dan saya sampaikan, beda teman-teman, deg-degan nervous dengan kepercayaan diri. Walaupun identik ya, kalau orang nggak percaya diri pasti dia deg-degan, gugup, keringat dingin. Tapi ternyata orang yang sudah persiapan, dia percaya diri. Itu pun kalau misalnya dia tidak terbiasa manggung atau dia tidak terbiasa tampil di depan umum, dia akan merasakan keringat dingin dan deg-degan. Akan tetapi secanggih-canggihnya orang ini udah terbiasa, udah jadi pemateri nasional, udah jadi vokalis nasional ya, skala internasional, tapi kalau dia tidak berlatih ya, dia tidak mempersiapkan semaksimal mungkin, dia pasti akan grogi dan gugup. Atau bukan grogi dan gugup, tapi tidak percaya diri gitu ya. Gitu. Nah, perlu saya tanyakan ini ke Mas Mario. Ini saya kurang berapa menit lagi nih? Halo? Masih lama, Kak. Mungkin bisa langsung ditambahi yang lain. Iya ya. Oke, masih lama ya? Benar. Nanti kalau mungkin lebih bisa dibedah nih aspek-aspek lebih mendalamnya biar teman-teman semua lebih paham mengenai penjelasan setiap aspeknya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi gini aja ya. Mungkin kalau saya bedah ini sebenarnya masih ada separuh mungkin ya materi. Nah, nanti gini aja, kalau mau teman-teman ingin bedah, saya enaknya tuh per kasus gitu. Per case. Teman-teman merasa di apa? Soalnya per case beda-beda, serius beda-beda. Jadi karena memang fluktuatifnya, apalagi memahami kepercayaan diri itu bersifat banyak multifaktorial gitu ya. Nanti saya harapkan kita bisa mendalami lewat diskusi gitu ya. Oke.
Mas Mario? Baik, berarti kita bisa buka sesi diskusi pada malam hari ini, Belum. Kak. Siapa? Ini belum selesai. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Saya lanjutkan ya. Oke, baik. Nah, baik, terima kasih Mas Mario. Kita langsung ke contoh kasus ya, teman-teman ya. Jadi, saya rasa kalau ini teman-teman tahun 2000-an atau 90-an ya, ini kayaknya nggak asing dengan wajah ini. Ya, betul. Dia adalah Marsyanda. Siapa yang nggak kenal? Walaupun sekarang sudah jarang nongol di TV karena memang TV juga sekarang jarang yang lihat. Sekarang semua orang berpindah ke YouTube, Instagram. Nah, Marsyanda ini adalah salah satu contoh figur ya, orang di mana dia ini sudah orang tidak meragukan lagi tentang kapasitasnya sebagai seniman gitu loh, sebagai artis itu. Dia tidak ada orang yang meragukan karena sedari kecil mulai main di sinetron Bidadari sampai film-film berikutnya. Tapi ternyata ketika dia mengalami dinamika kehidupan ya, dia mengalami kata orang sih sakit ya kan, ada permasalahan mental ya kan, dia didiagnosa bipolar ya kan. Ternyata dari analisa kasus, dan saya beberapa jurnal telah membacanya, ternyata salah satu faktornya digali lebih dalam, ternyata pernah seorang krisis percaya diri. Kok bisa gitu, artis sudah nasional gitu kan, tapi tetap punya rasa ketidakpercayaan diri gitu loh. Nah, ini membuktikan bahwa percaya diri berbentuk dinamis, teman-teman. Kepercayaan diri itu berbentuk dinamis. Semua masing-masing dari kita belum dan tidak bisa mengejudge atau bahkan memastikan kadar kepercayaan diri kita dalam suatu live or life gitu ya. Dalam satu waktu kita mau tampil atau dalam kurun waktu kehidupan kita, saya pasti percaya diri terus. Susah. Nah, maka dari itu saya akan melanjutkan ya. Nah, ini adalah salah satu bahasan favorit saya untuk meyakinkan diri saya sendiri pun juga orang-orang di sekitar saya. Tidak ada keadaan yang mampu membuat seseorang tidak percaya diri kecuali dirinya sendiri. Sadar nggak kawan-kawan? Sedari awal saya banyak mengesampingkan faktor-faktor eksternal di luar diri kita. Karena saya ingin dalam menghadapi minimnya kepercayaan diri kita, itu kita fokuskan ke diri kita aja gitu kalau bisa. Dan kita maksimalkan, kita selesaikan di diri kita sendiri gitu loh. Kita selesaikan di diri kita dulu, setelah itu baru kita banyak aspek-aspek di luar diri kita yang memang itu bentuknya di luar kendali kita. Jadi jelas 70% tentang konsep. Nah, lalu tadi kalau kita memahami 4 tadi, pertama konsep, yang kedua self esteem, lalu dan yang terakhir ini ya behavior ini memang di luar diri kita, tapi bentuknya itu cuma 10%, ya kan? Maka dari itu malam ini kan kalau saya pahami di workshop ya, artinya kalau workshop itu selesai dari forum ini teman-teman dapat satu insight dan bisa di-work-kan, bisa dikerjakan gitu ya. Nah, maka dari itu harapan saya di sini nanti kita bisa memahami tentang konsep ini gitu loh bareng-bareng. Nah, bolehkah kita sejenak melihat salah satu video, Mas Mario? Cuman biasanya sih nggak ada suaranya gitu. Tapi video ini menurut saya sangat menginspirasi atau bahkan teman-teman pernah ada yang lihat. Ya. Saya bisa Sangat mengeplaynya? bisa, Kak. Saya. Oke, wait. Oke. Wait ya.
Oke. 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 Sudah di share screen saya sudah nongol belum? Udah muncul belum? Belum ya? Oke. Udah muncul ya? Oke, coba kita lihat ya. Coba kita pahami video ini, teman-teman. Mungkin beberapa udah ada yang lihat ya. Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. They neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Oke. Kira-kira apa yang bisa rekan-rekan petik dari video tadi ya? Pasti banyak hal ya. Atau bingung untuk menyambungkan ke tema kita tentang kepercayaan diri. Nah, ternyata teman-teman, kepercayaan diri itu diraih, termaksimalkan, dan didasari oleh kebersyukuran. Maka dari itu tadi anak kecil berusaha untuk ingin jadi anak yang punya baju bagus. Ternyata dia tidak bisa jalan. Artinya apa? Artinya kita sering melalaikan bahwa kita tidak bersyukur atas apa yang sudah dikaruniakan Allah pada kita, dan kita lebih mengacu pada orang di sekitar kita atau orang lain yang menurut kita lebih punya banyak hal. Tapi ternyata belum tentu.
Hal itu yang mendasari kita harus mengkonsep yang pertama. Dan yang kedua, harus menghargai diri kita yang kita punya. Dan yang selanjutnya adalah kita harus betul-betul meng-create trigger-trigger, insight-insight dari dalam lingkungan kita kayak gitu. Nah, dan terakhir ya, ini nih. Cara terepik manusia untuk mempercayai kemampuan dirinya adalah memupuk kemampuan itu sendiri supaya hanya Tuhan yang mampu menggugurkan potensinya. Artinya apa? Artinya di sini memaksudkan bahwa kita diajak untuk memaksimalkan persiapan kita. Kita harus memaksimalkan persiapan-persiapan untuk menunjang kepercayaan diri kita, rekan sekalian. Jadi otomatis bahwa kalau kita ingin percaya diri, hal itu tidak datang begitu saja. Hal itu lebih pada persiapan konsep dan seterusnya sampai pada tatanan persiapan desain lingkungan yang memang harus kita upayakan atau kita maksimalkan untuk optimalisasi potensi yang kita miliki. Nah, sebenarnya hal ini banyak kiat-kiat sebenarnya yang memang harus saya sampaikan pada malam hari ini. Akan tetapi memang kalau saya sampaikan semuanya bisa memakan waktu yang lama. Jadi saya bisanya cuma menyampaikan hal yang berbentuk generik kayak gitu. Jadi saya beberapa kali mengajak rekan-rekan untuk ikut pelatihan self potential basic, dan ini terkendala karena pandemi rekan-rekan. Semoga nanti saya bisa share beberapa tulisan ya untuk membantu kawan-kawan dalam meng-create self potential basic yang memang ini harus kita pahami, dan ini sekelas remaja hingga sampai dewasa awal itu harus memahami kriteria basicnya gitu. Nah, untuk itu jadi lebih enaknya untuk mempraktikkan keempat step tadi ya, itu kayaknya harus ada kasus gitu loh. Nah, mungkin karena ini kebetulan dan kesempatan untuk kita sharing dan mumpung kita ketemu, saya rasa ayolah kita berdiskusi kayak gitu aja. Oke, gimana Mas Mario? Baik, terima kasih Kak Mas Septa telah memberikan pemaparan materi, dan semoga teman-teman semua bisa mengikuti apa yang telah disampaikan Mas Septa. Kita bisa masuk ke sesi diskusi seperti itu, Mas Septa. Boleh. Baik. Untuk kami membuka sesi tanya jawab langsung pada Mas Septa. Caranya dengan mengetikkan hashtag bertanya di kolom chat. Sekali lagi, untuk teman-teman semua yang ingin mengajukan atau melayangkan pertanyaan, disilahkan untuk mengetik hashtag bertanya di kolom chat. Hashtag bertanya dari teman-teman semua. Oke. Yang pertama dari Kak Sultan Nawawi kepada Mas Sultan, bisa menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Septa. Terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa, Mas. Terima kasih. Saya Sultan Nawawi, saya dari jurusan Sastra Arab UM, Mas. Saya juga salah satu dari 12 penerima beasiswa dari YBM BRI. Kemarin kan, saya cerita dulu Mas ya. Jadi kemarin siap mendengarkan. Kemarin itu ketika kita pas ada seleksi beasiswa ini, gitu, itu kan teman-teman kan ada
syarat-syarat penyeleksiannya gitu kan. Kebetulan yang insya Allah yang diunggulkan dari saya itu adalah rekapan dari amalan yaumiyah gitu Mas. Artinya rekapan dari berapa kali saya sholat jamaah gitu kan. Itu kan dari sana. Artinya saya sadar diri gitu. Saya masuk ke Brighter ini bukan gara-gara sebuah prestasi, akan tetapi gara-gara amalan yaumiyah saya, kegiatan ibadah saya gitu kan. Habis itu saya masuk ke asrama. Ini kan programnya kita kan wajib di asrama gitu Mas. Saya masuk di asrama, asrama BRI. Saya agak insecure gitu Mas. Lihat teman-teman yang pada udah punya prestasi ini, ada yang jadi duta kampus, ada yang prestasi debat, prestasi karya tulis dan prestasi sebagainya gitu Mas. Saya sadar diri gitu Mas. Saya ini nggak punya nggak punya prestasi yang seperti itu, dan saya juga orangnya emang agak kurang suka dengan lomba-lomba yang seperti itu gitu Mas. Cuma saya juga punya minat gitu Mas. Punya minat, dan minat saya itu lebih kepada mungkin ke hafalan Al-Qur'an gitu Mas ya. Artinya saya mau upgrade di sana gitu kan. Cuma ketika saya lihat di lingkungan saya selama ini kayaknya kurang mendukung bagi saya gitu Mas. Apakah benar kalau saya ini menyalahkan lingkungan begitu Mas? Dan bagaimana caranya agar saya ini lebih bisa mengupgrade diri gitu Mas? Lebih percaya diri untuk bersama dengan teman-teman yang dari Brighter gitu Mas. Mungkin cukup itu dari saya Mas gitu. Pertanyaan-pertanyaan dari saya mungkin cukup itu. Mohon penjelasan dan motivasi dari Mas Septa gitu Mas. Baik, terima kasih Mas Sultan atas pertanyaannya. Langsung dijawab oleh Mas Septa. Oke, luar biasa sekali Mas Sultan. Jadi secara tidak langsung Mas Sultan tadi menyampaikan keluar biasaannya. Jadi hal yang menjadi pembeda dan itu kriteria karakter yang tidak dimiliki oleh banyak orang Mas Sultan dalam lingkungan Mas Sultan sendiri. Ya kan? Jadi kalau kita pahami tadi Mas Sultan bilang saya itu tidak punya prestasi yang seperti teman-teman saya punya gitu kan. Tapi saya itu sering mungkin rajin dalam hal ini dan saya bisa maksudnya hafiz Al-Qur'an, baca Qur'annya tuh baik kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya di situ memang menunjukkan bahwa Mas Sultan punya keunikan that's potensial. Jadi itu adalah sebuah potensi yang sampean miliki. Dan saya rasa dengan masuknya Mas Sultan ke dalam beasiswa Bright ini ya, Bright Scholarship ini itu mengkonfirmasi bahwa Mas Sultan adalah orang yang pun juga punya prestasi gitu lah. Mas Sultan memiliki hal yang berbeda dan yang itu mengkonfirmasi Mas Sultan kayaknya itu lingkungan yang pun menghargai sampean gitu ya, menghargai Mas Sultan atas potensi yang dimiliki oleh Mas Sultan. Justru hal itu harus menjadi motivasi Mas Sultan ya, bahwa orang Mas Sultan aja belum merasa punya prestasi ya, belum merasa punya prestasi, itu justru harus dibangkitkan bahwa ketika Mas Sultan hafiz itu prestasi apa yang kiranya bisa terapresiat oleh orang-orang di sekitar lingkungan Mas Sultan. Entah ikut dai muda ya kan, boleh ya dai muda ya kayak gitu. Ikut lomba hafiz ya kan, atau memperdalam pemahaman atau memperindah lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'an. Siapa tahu jadi juara satu qiraah ya kan, pun juga banyak hal yang sekarang itu semakin hari itu semakin banyak macam ragam potensi yang bisa dihargai oleh banyak orang. Ya gitu, Mas Sultan. Nah, sebenarnya hal ini berhubungan dengan pertanyaan Mas Sultan yang terakhir tadi, apakah sebenarnya lingkungan saya ini mendukung nggak sih
potensi saya kayak gitu. Jawabannya barusan, ya bukti Saman masuk gitu ya, dan Saman terakui adanya Saman menjadi pembeda dari yang lain. Dan yang kedua adalah ketika ini ada opsional. Saya kurang memahami yang disampaikan Mas Sultan tadi hanya sebatas cover ya. Hanya sebatas cover. Saya tidak bisa merasakan apa yang Mas Sultan rasakan. Tapi saya mencoba untuk memahami yang disampaikan Mas Sultan tadi, bahwa kalaupun pada suatu situasi kita kurang termaksimalkan atas lokasi yang tempat yang sedang kita tempati sekarang ya, itu kalau saya di training itu saya sering diskusi tentang saya ngasih insight tentang desain lingkungan. Jadi pola desain lingkungan, bahwa kita harus bisa mendesain lingkungan yang kita tempati itu gitu. Gimana cara kita mencari, misalnya kita dalam satu asrama nih, saya memposisikan layaknya saya ini seperti Mas Sultan. Saya hafiz dan lain sebagainya, ya kan. Saya lebih memiliki pemahaman Al-Quran gitu. Ya udah, itu nanti kita harus menciptakan lingkungan di mana lingkungan ini yang bisa mengapresiasi Mas Sultan, entah ngadain ngaji bareng tiap hari apa gitu. Atau bahkan Mas Sultan bisa mengadakan lomba di internal break sendiri gitu loh. Ya kan? Dan itu usulan itu saya rasa baik gitu dan layak diapresiasi gitu kan. Nah, soalnya hari ini memang kalau dari sudut pandang saya yang beragama Islam, itu hari ini Al-Quran atau orang-orang yang menguasai keilmuan tentang Al-Quran itu lebih dihargai. Buktinya setiap tahun ya, universitas di seluruh Indonesia itu meluluskan kurang lebih 14.000 jurusan kesehatan termasuk dokter. Jadi beasiswa gratis, hafiz masuk jadi dokter gratis. Itu salah satunya kayak gitu. Jadi saya yakin Mas Sultan saat ini berada dalam lingkungan yang tepat, pun Mas Sultan cuman hanya harus lebih memiliki inisiatif dan juga memaksimalkan yang ada di lingkungan untuk Mas Sultan desain ya, supaya bisa mengapresiasi dan menambah kenyamanan Mas Sultan gitu. Kalau ada teman yang setipe kan senang kita kan ngobrol, diskusi bab tentang Al-Qur'an. Contohnya itu. Pun juga dengan yang lain. Oke, ada mungkin apakah kayak gitu? Apakah ada yang kurang? Mungkin saya salah tangkap gitu dari Mas Sultan tadi. Gimana Mas Sultan? Artinya sudah ada agak dapat pencerahan gitu, Mas. Oke, ada lagi nggak? Atau dapat benang merah? Yang dari saya, Mas. Oke, boleh Mas Sultan lagi atau yang lain juga? Oh, yang lain dulu aja, ke Mas. Mas Mario. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Mas Septra. Diberikan untuk Mas Sultan, semoga bisa menjadi evaluasi atau jawaban untuk permasalahannya seperti itu. Tapi kalau bisa jujur di sini, saya pasti kalah jauh kalau semisal masalah ibadah dengan Mas Sultan seperti itu. Jadi mungkin lebih ke kalau mungkin tambahan ya Kak dari Mas Septa untuk saya beri tambahan sedikit. Bahwasanya mungkin menjadi diri sendiri dan jangan membandingkan diri dengan orang lain seperti itu Mas. Dan mungkin bisa lebih beradaptasi. Karena percaya diri sendiri tadi telah dijelaskan oleh Mas Septa bahwasanya menjadi sebuah pondasi kita untuk belajar. Dan belajar itu sendiri merupakan cara kita untuk membangun kepercayaan diri. Mungkin dari teman-teman ada beberapa lagi nih yang bertanya. Dari kolom chat sendiri kita bisa lihat di sini ada saudara ini tadi habis laki-laki sekarang perempuan. Hashtag bertanya dari Kak Widya Dewi. Mungkin bisa langsung
on cam dan on mic. Kepada Kak Dewi, disilahkan. Ya, permisi Kak. Selamat malam. Oke, malam Mbak Dewi. Ya. Ya, mohon izin bertanya Kak. Kan biasanya kalau untuk mencari beasiswa kan ada yang harus syaratnya ini itu bahasa Inggris, dan untuk dari Kakak sendiri itu apa saja sih pengalaman dalam mendapatkan beasiswa, dan juga tujuan dari Kakak berkuliah sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Baik. Nah, ini gimana, langsung saya jawab atau ke Mas Mario dulu? Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya kita tanya dulu ke Kak Dewi. Ini pertanyaan dilayangkan untuk Mas Septa, seperti itu Kak Dewi? Ya, benar. Baik, bisa langsung ditanggapi Kak Septa. Oke, baik. Semoga saya tidak curhat ini ya. Oke ya, semoga saya tidak curhat karena ini that story tentang proses saya untuk apa ya. Jadi beberapa hal yang saya catatkan dalam materi malam ini itu adalah pun juga pengalaman saya pribadi. Untuk mengkonfirmasi bahwa itu sudah terjadi dan telah saya rasakan sendiri gitu ya. Nah, terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya, dan semoga cerita saya ini nanti bisa teman-teman raih insight-nya gitu ya. Nah, pertama tadi pertanyaannya apa? Saya sampai lupa. Apa tadi pertanyaannya, Mbak Dewi? Untuk mengikuti beasiswa itu bagaimana Kak persyaratan-persyaratannya? Oke, ya betul. Jadi kebetulan saya ini S1-nya selesai di Universitas Muhammadiyah yang notabene PTS ya, swasta ya. Jadi kalau kampus swasta tuh kadang-kadang lebih susah untuk mencari beasiswa. Beda kayak di negeri. Kalau di negeri kan banyak ya. Salah satunya Bright, scholarship dan lain sebagainya, masih banyak ya, sponsorship yang lain gitu. Nah, kalau saya dulu kebetulan ini salah satu pencapaian yang pun juga saya apresiasi di diri saya sendiri, ya kan? Pun juga saya tidak boleh berpuas hati di situ, saya harus juga lebih meraih di hal yang lebih dari itu. Kebetulan saya ketika kuliah di S1 itu saya cuma bayar itu pendaftaran, dulu uang apa namanya itu, kalau sekarang UKT ya, kalau dulu itu per semester saya cuma sampai semester 2. Nah, semester 3 sampai lulus kebetulan alhamdulillah saya bahasa saya dibantu, jadi saya harus membantu yang lain gitu. Artinya saya dapat beasiswa juga dari kampus, pun juga dari sponsorship ya, kebetulan saya dulu juga prestasi eksternal saya dulu jadi duta lalu lintas Kabupaten Sidoarjo dan runner up 2 di duta lalu lintas Jawa Timur. Nah, di situ membantu saya untuk mengaktualisasikan potensi saya memang. Nah, jadi ceritanya adalah ketika langkah-langkah saya untuk meraih hal itu gitu ya. Ketika pada saat itu memang saya harus dipaksa untuk tidak kuliah pulang gitu. Karena semenjak semester 2 saya tinggal di asrama juga. Nah, di situ kalau di asrama kan bosen ya. Di asrama ngapain gitu kan. Pun juga teman-teman yang lain aktif di kampus. Saya di asrama sendiri kan nggak enak. Jadi pada saat itu ketika saya setelah kuliah, saya menghabiskan waktu saya di organisasi. Nah, di situ yang memupuk saya hingga jadi seperti ini gitu. Berlatih komunikasi, diskusi, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya prestasi-prestasi yang lain menyertai gitu akhirnya. Nah, di situ menurut saya bilang ini ya, persiapan adalah track ya. Persiapan adalah track di mana kita di situ nanti harus
kita harus bisa maksimal, ya, kita bisa maksimal. Kita bisa percaya diri ketika kita betul-betul meng-clear persiapan kita. Tadi kata Mbak Dewi kan, gimana sih Mas untuk kiat-kiat ketika kita dan sebagainya, sudah kita memaksimalkan proses, ya, memaksimalkan belajar kita. Kalau kita harus menguasai bahasa Inggris, ya sudah, ayo kita kuasai gitu, gimana pun caranya, asalkan dengan cara yang baik ya, gitu. Nah, lalu yang kedua tadi apa? Dengan itu apa? Dikaitkan dengan teori kah? Iya, tentang materi tadi, kan ada yang berkaitan kalau kuliah itu harus memiliki kayak seperti tujuan dan pandangannya itu ke depannya untuk seperti apa gitu. Nah, saya ini kalau boleh curhat ya, ini mungkin sudah jam 9, tapi tidak apa-apa kah? Ketika saya bercerita ini tidak masalah kah, teman-teman? Ketika sudah jam 9? Tidak apa-apa ya? Bismillah ya. Oke. Nah, jadi nggak apa-apa ya Mas Marga ya. Oke, baik. Nah, ini singkat cerita teman-teman. Saya ini adalah salah satu orang yang harus putar balik ya untuk menemukan jalan yang lain. Paham nggak maksud saya nih? BTW saya dulu pernah kuliah di Malang, di salah satu kampus di Malang. Setahun. Lah ya, setahun saya merasa bahwa Malang belum jadi tempat saya untuk berproses ya. Saya harus putar balik. Saya harus mencari tempat yang bisa memaksimalkan potensi saya, dan akhirnya saya menemukan kota Sidoarjo, dan kebetulan kota itu adalah kota nenek saya. Dan artinya di situ saya dulu pindah jurusan, terus saya harus mengkonsep diri saya dari awal kayak gitu ya. Dan memang itu saya lakukan. Artinya saya sering menyarankan ke teman-teman yang baru semester 2, baru semester 3, 4, ketika dia bilang ke saya, Mas, saya kok merasa salah jurusan gitu. Saya yang berdasarkan pengalaman pun juga berdasarkan pemahaman yang saya serap dari ilmu yang saya kuasai, yaitu psikologi. Kalau kita tidak berada pada posisi kalau kita tidak bisa mengoptimalisasikan potensi yang kita miliki dalam sebuah ruang lingkup, atau kiranya kita salah milih konsep lah, ya udah, nggak apa-apa, kita tata ulang sebelum terlambat, sebelum kita menyesal pada hari selanjutnya. Paham maksud saya teman-teman ya? Jadi ya udah, kalau teman-teman merasa salah jurusan, ganti aja teman-teman jurusan yang lebih betul-betul bisa basic potensinya ini, ya sudah, kuliah di sini. Lah, ini Indonesia yang belum. Kalau di luar negeri, Singapura, negara-negara maju, itu rata-rata semua skema tes bakat minat dan tes psikologi lainnya, itu setiap jenjang sekolah tuh dikasihkan. Tapi memang biayanya nggak sedikit. Tapi di Indonesia mungkin tes bakat minat cuma dilakukan pada saat tes SMA atau masuk SMA atau kelas 1 SMA. Ya. Masuk kuliah pun di situ juga tesnya tuh bukan bakat minat, tapi lebih pada TPA, potensi akademik, ya nggak? Itu menjadi evaluasi sebenarnya. Kebetulan saya psikologi pendidikan ya, saya sangat prefer dalam hal ini. Nah, di situ kita mendapat banyak evaluasi teman-teman. Maka dari itu menurut saya kita harus jangan segan-segan untuk sarkas atau untuk tegas dalam ke diri kita sendiri. Kalau kita konsep ya sudah, kita sesuaikan dengan basic kita, karena yang memahami potensi kita itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Orang lain cuma menilai, mengakses berdasarkan perilaku kita, gitu ya. Nah, jadi tapi saya rasa teman-teman di sini tidak ada yang salah jurusan kan? Oke, yakin kan semua jurusannya ya? Jangan sampai jadi guru karena disuruh orang tua. Itu adalah salah satu hal yang menurut saya itu, menurut paham ilmu saya, itu pemerkosaan secara tidak langsung gitu. Sorry, bahasa saya agak sarkas teman-teman ya, karena ini sudah berlarut malam ini ya. Semakin malam kan semakin itu ya. Nggak, ini hanya joke aja, teman-teman nggak ngantuk. Nah, di situ kita memahami bahwa kita nggak boleh
letoy, kita nggak boleh lemah dalam mengkonsep itu. Kita harus betul-betul tegas. Karena itu adalah kita harus komitmen seumur hidup kita gitu. That's jalan hidup kita. Itu adalah jalan hidup kita yang memang harus kita pertanggungjawabkan. Maka dari itu kita harus betul-betul memaksimalkan konsep. Kayak gitu sih. Sebelum ke step-step selanjutnya, konsep dulu dimatengin kayak gitu. Kayak gitu Mbak Dewi. Mungkin ada tambahan atau ada yang kurang? Insya Allah sudah cukup, Kak. Oke, baik. Oke, Alhamdulillah luar ya. biasa sekali. Jawaban dari Mas Septa untuk Kak Dewi. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada satu lagi nih dari teman-teman. Kita lihat di kolom chat ada dari hashtag bertanya Mama Dian Ilham kepada Kak Ilham atau Kak Dian, disilahkan. Selamat malam, Kak. Oke, malam ini Mas Dian. Iya, izin bertanya, Kak. Gimana, Kak, cara kita untuk meyakinkan diri kita dan menghargai diri kita agar kita percaya diri dengan kemampuan kita? Karena kita sering nih sebenarnya sudah berjuang dengan kemampuan kita, tapi justru kita tidak percaya diri sehingga membuat diri kita merasa tidak berjuang apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa. Gitu, Kak. Oke. Terima kasih. Kalau saya boleh tanya langsung ini ya, Mas Dian, biar konkret ya. Kalau dari 3-4 step tadi, Mas Dian merasa yang kurang yang mana? Dari konsep, esteem, ya kan? Lalu aktualisasi sama lingkungan. Menurut yang mana yang belum? Mungkin yang konsep tadi. Konsep. Ya. Oke, konsep ya. Jadi ini sorry Mas Mario langsung saya jawab apa ke Mas Mario dulu? Jika Monggo mungkin langsung ada yang bisa jawab Mas Septa. Oke. Terima kasih Mas Mario dan Mas Dian sudah bertanya. Nah, saya akan menjawab yang saya pahami ya. Memang dalam menata konsep itu bukan perkara yang mudah. Kita terkadang harus pun juga minta penilaian orang lain atau bantuan yang sudah expert. Ya kan? Saya tidak capek-capek mengingatkan teman-teman untuk menghubungi orang-orang yang expert di bidangnya ketika teman-teman mulai kebingungan. Ketika teman-teman bingung milih jurusan, Mas saya ini bingung milih jurusan gitu kan. Saya kok tidak merasa bahwa ini jurusan yang tepat buat saya. Ya udah, saya sering menyarankan bahwa konsultasi ke psikolog. Nanti teman-teman bisa di di psikotes ya kan, dapat bakat minat, dapat banyak hal lah yang nanti dengan hal yang mengkrit teman-teman sebenarnya basic di apa, lebih mengarah mana, selama ini sudah belajar apa kayak gitu. Nah, hal ini yang menjadi penting untuk kita pahami bersama-sama. Nah, terkait pertanyaan dari Mas Dian tentang Mas gimana sih kalau kita itu udah konsep, lalu kita nggak sudah melakukan tapi nggak pede gitu kah? Akhirnya kita kayak merasa kita nggak kayak kita nggak ngelakuin apa-apa sih ini kayak gitu kah? Kayak gitu Mas Dian? Atau iya, ada Kak, yang kurang? itu. Ya kayak gitu ya. Ya. Nah, ya jawabannya itu tadi balik bahwa kita kalau konsep jangan asal-asalan. Gitu loh. Kita kalau konsep sesuatu, apalagi ini konsep hidup kita, bukan konsep kegiatan gitu loh. Kalau yang konsep kegiatan, setelah kegiatan selesai, evaluasi selesai. Tapi ini hidup kita, ya, ini hidup kita. Jangan merasa bahwa kalau kita konsep itu kita menduplikat atau kita nyontek dari kehidupan orang lain yang justru latar belakang dan karakternya pun pasti berbeda. Meskipun bidangnya sama, contohnya saya punya bakat main bola, tapi kayaknya susah saya buat nyontek Ronaldo. Karena proses kita pasti berbeda. Kalau Ronaldo sejak SD, sejak kecil, dia sudah terbiasa muterin lapangan ikut bapaknya kerja di salah satu stadion di Portugal. Lari, ya kan, dan usahanya beda. Jadi otomatis apa? Otomatis bahwa especially konsep kita itu berdasarkan analisa
sudah yang basic potensinya kita, dan pun juga apa yang kita harus upayakan gitu. Kalau misal nih yang dulu pernah saya lakukan ketika saya mengkonsep ketika saya hengkang dari Malang, saya tereliminasi dari Malang ya. Saya harus mengkonsep hidup saya dari awal. Di situ saya mengkonsep hidup saya itu adalah salah satu kritiknya adalah apa yang sudah saya mulai dari apa yang saya punyai, bakat-bakat apa yang saya miliki, kemampuan dasar apa yang sudah saya kuasai, lalu bidang apa yang bisa saya tekuni. Ya, bidang apa yang bisa saya tekuni, dan juga caranya seperti apa. Dan saya cari orang-orang yang bisa mensupport saya, pun juga sepaket sama link ya. Biasanya lingkungan itu kan juga nggak jauh dari orang-orang di sekitar ya. Maka dari itu, di situ saya mencari bahwa ini saya harus kemana. Nah, saya pun juga bisa melihat, nggak mungkin tiba-tiba ketika saya memutuskan harus pergi ke luar negeri ya. Jadi kita harus melihat potensi itu, artinya potensi pun juga dalam hal apa yang bisa kita gapai untuk dalam jangka waktu dekat ini. Oh, saya nggak mungkin nih tiba-tiba ke Jakarta, saya nggak punya saudara di sana. Mana ya, saya punya saudara di mana? Oh, di Sidoarjo. Ada mbah saya di sana. Dan nenek saya, udah saya ke sana. Saya melihat di sana apakah memungkinkan. Tadi kita bilang memahami lokasi itu penting. Jadi jangan asal kita kalau mau misalnya kita pengen ganti jurusan lah ya, memang kita ini betul-betul darurat dan ini jurusannya nggak bisa saya pertahankan, ya sudah. Saya harus ambil jurusan yang menurut saya ini basic di saya kayak gitu. Dan pun juga kalau masih bisa dipertahankan, kalau yang namanya basic ya kan, basic itu bermacam-macam. Guru itu ya memang punya kewajiban ngajar, tapi ada guru yang setelah dia ngajar dia jadi pengusaha. Saya punya teman guru yang setelah dia ngajar, dia main sulap di kafe. Itu ada juga kayak gitu. Keren kan guru bisa main sulap gitu. Siswanya nggak bakal ngantuk nih. Kalau dia ngantuk disulap jadi kelinci selesai kan gitu. Jokes saja. Nah kayak gitu Mas Jan gitu ya. Jadi mungkin ada tambahan dari sampean mungkin bahkan. Atau sudah cocok atau belum? Atau kurang? Insya Allah sudah cocok, Kak. Gitu ya? Iya. Oke, BTW Mas Dian ini jurusan apa ini? Saya dari pendidikan apa? Pendidikan Fisika, UM. Oh, MIPA ya, Fisika UM ya? Iya. Oke, semoga lancar terus kuliahnya Mas. Amin, siap. Amin. Makasih, Kak. Oke, baik. Saya kembalikan ke Mas Rio. Baik, jawaban yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Mas Septa kepada Kak Dian dan semoga bisa bermanfaat. Demikianlah rangkaian kegiatan workshop pada malam hari ini. Dengan hormat, saya meminta kepada Mas Septa untuk memberikan closing statement untuk workshop pada malam hari ini dan juga untuk mengakhiri dari workshop. Oke. Nah, saya bisa menyampaikan bahwa Tuhan tidak menciptakan diri kita begitu saja, teman-teman sekalian. Pasti ada potensi yang kita kuasai, pasti ada bidang yang harus kita geluti sebagai ranah ibadah kita. Maka dari itu, dari 1,8 miliar manusia di bumi, pastikan ada dan tidak adanya kita, itu ada bedanya. Saya Septa Resistor, mari sangat memaksimalkan proses ini. Basic potential is very, very important untuk kita semua. Terima kasih. Saya Septa Resistor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Penyampaian closing statement dari Septa Resistor. Alhamdulillah kegiatan telah berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan marilah kita memasuki sesi terakhir ini dokumentasi, teman-teman semua. Dan
Dan dimohon untuk seluruh audiens untuk dapat on atau mengaktifkan fitur kameranya masing-masing untuk sesi dokumentasi. Sekali lagi untuk seluruh audiens, agar dapat mengaktifkan fitur video untuk melakukan sesi dokumentasi. Pada panitia, mungkin bisa dipersiapkan. Untuk sesi foto bisa saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Sekali lagi, foto formal teman-teman semua. 3, 2, 1. Sekarang gaya bebas, jangan tegang-tegang semua. Yuk. Mungkin bisa tangannya jari-jarinya. Gak ada pemilu. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih disampaikan untuk seluruh audiens. Dan saya sampaikan kembali untuk teman-teman bisa mengisi link presensi yang telah disediakan di kolom chat. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih pada Mas Septa Asistor yang telah memberikan materi dalam workshop kali ini. Terima kasih, Mas Mario dan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya perlu ingat kembali bahwasanya kegiatan workshop ini dilakukan 2 kali dalam sebulan. Teman-teman semua yang ingin mengikuti kembali bisa ditunggu informasinya lewat akun Instagram kami di breakscholarship_UM. Sekali lagi perlu saya ingatkan kembali bahwasanya kegiatan workshop yang diadakan oleh Break Scholarship Universitas Negeri Malang diadakan 2 kali dalam 1 bulan. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa melihat di postingan feed Instagram di @breakscholarship_UM. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Saya Mario Ayang, mohon izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi belum bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dulu ya. Oke. Baik, selamat malam rekan-rekan. Selamat malam Mas. Selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Septa. Terima kasih Kak. Untuk teman-teman semua, dari link presensi sendiri bisa menyusul di grup WhatsApp seperti itu. Sekali lagi untuk teman-teman semua, ada sedikit kendala mengenai link presensi. Akan kami berikan link presensi karena juga terkait dengan sertifikat yang akan segera diberikan. Untuk link presensi akan kami sediakan di WhatsApp group seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, link presensi akan kami berikan di WhatsApp group terkait dengan sertifikat yang akan segera kami berikan. Terima kasih Kak.
Kamu mau nonton YouTube? Kamu share di grup ini. Apa ada yang share? Itu mah apa bisa itu ya arek itu sudah kabeh kan. Balik Rombolo, kita teko Rombolo. Coba itu lah tadi.